Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Zeziknesia Education. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat menggagalkan seleksi administrasi beasiswa LPDP. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya di tahun 2021 ini meskipun di tengah-tengah pandemi, tetapi LPDP berusaha untuk LPDP telah membuka kembali beasiswa untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi dalam maupun luar negeri. Dan ada kabar baiknya ya bahwa LPDP ini ada perluasan gitu ya, ada perluasan dari program beasiswa LPDP. Jadi ada banyak sekali sekarang beasiswa-beasiswanya, dan perguruan tingginya juga makin berkembang gitu ya, makin banyak sekali pilihan-pilihannya seperti itu. Nah, namun teman-teman, salah satu langkah pertama yang perlu kita perhatikan dalam proses seleksi beasiswa LPDP adalah seleksi administrasi. Nah, tidak dapat dipungkiri ya bahwa seleksi administrasi itu merupakan hal yang sangat ketat dan perlu kita perhatikan betul-betul gitu kan, dokumen-dokumen yang akan kita unggah atau akan kita kirim ke beasiswa LPDP tersebut. Nah, sebagai suatu pembanding ya, pengalaman saya ketika apply beasiswa-beasiswa yang lain, saya itu tidak pernah lolos seleksi administrasi beasiswa yang lain kecuali beasiswa LPDP gitu. Kenapa? Karena beasiswa-beasiswa yang lain itu karena beasiswa yang lain itu saya jadikan pengalaman gitu kan. Saya jadikan pengalaman kenapa saya tidak lolos, dan ketika saya masuk ke beasiswa LPDP gitu kan, pengalaman-pengalaman kegagalan tersebut akhirnya saya coba terapkan dan akhirnya saya berhasil gitu. Nah, di sini saya ingin sharing ya pengalaman-pengalaman saya ketika saya juga gagal di seleksi administrasi. Dan perlu diingat, saya juga pernah gagal loh seleksi administrasi di beasiswa LPDP ini. Nah, makanya mari kita lihat sebetulnya apa saja yang menjadi syarat utama agar kita lolos administrasi, dan hal-hal apa saja yang dapat menggagalkan kita semua dalam seleksi administrasi gitu ya. Nah, di sini di video ini saya akan membahas hanya dua saja, yaitu persyaratan administrasi untuk beasiswa reguler ya. Teman-teman perlu diperhatikan ya bahwa setiap beasiswa, setiap jenjang beasiswa itu beda-beda syaratnya ya, beda-beda syaratnya. Dan ada ketentuan-ketentuan khusus biasanya untuk beasiswa masing-masing jenis beasiswa. Nah, tapi di sini saya akan mencoba membahas beasiswa reguler saja. Lalu yang berikutnya adalah hal-hal yang dapat menggagalkan seleksi administrasi gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke hal-hal yang menggagalkannya gitu kan, mari kita lihat dulu persyaratan berdasarkan pedoman atau berdasarkan panduannya. Kita harus benar-benar paham betul. Nah, ini adalah panduan beasiswa reguler tahun 2021. Nah, teman-teman, menurut saya ini harus di-print ya, dan teman-teman harus benar-benar coba dipahami gitu kan, hal-hal yang menjadi apa saja yang menjadi syarat utamanya. Nah, mari kita lihat di sini ada persyaratan umum dan juga ada persyaratan khusus. Nah, kita akan fokus kepada hal ini ya, persyaratan umum dan persyaratan khusus, karena ini yang menyebabkan kita semua gagal atau misalnya kurang teliti, atau bahkan ada dokumen yang salah unggah. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi gitu. Nah, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Saya yakin bahwa yang mendaftar adalah warga negara Indonesia aja. Nah, telah menyelesaikan program studi, program diploma 4 atau sarjana S1 untuk yang magister. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar untuk program S2, artinya kita harus sudah selesai dulu gitu ya, harus sudah selesai dulu S1-nya. Kalau misalnya kita belum selesai, misalnya pakai transkrip, nah itu tidak bisa.
Lalu yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau program S3 atau doktor, berarti teman-teman kita harus sudah selesai program S2-nya gitu. Jadi perguruan tingginya itu terakreditasi gitu kan. Lalu berasal dari perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Dikti gitu kan. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi harus sudah lulus S1 dulu atau sudah lulus S2 dulu untuk yang program S3. Lalu yang kedua, tidak sedang menempuh studi atau ongoing. Nah, apa itu ongoing? Ongoing itu dalam artian begini, sekarang nih teman-teman sudah keterima misalnya di Universitas Indonesia, sedang semester 1 gitu, sedang belajar semester 1 atau program doktoral gitu kan, S3 sudah mulai kuliahnya gitu kan, sudah 1 bulan atau 2 bulan. Lalu kita daftar beasiswa LPDP. Nah, di sini tidak diperbolehkan gitu. Jadi benar-benar mereka yang belum memulai studinya gitu untuk mendapatkan beasiswa LPDP tersebut. Yang ketiga, pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister, dan yang sudah selesai S3 tidak diizinkan untuk mendapatkan program beasiswa S3. Jadi dalam hal ini LPDP itu tidak mau kalau kita sudah S2 kita mengulang kembali S2-nya, entah itu mau dari alumni LPDP atau bukan. Yang pasti kalau kita sudah punya ijazah S2 tidak boleh mendaftar S2, atau kalau kita sudah bergelar doktor gitu kan, tidak boleh kita mendaftar kembali beasiswa LPDP. Lalu taunya dari mana, Pak? Taunya ya gampang sekali. LPDP kan kita udah bisa ya melacak media sosial, melacak Google dan lain-lain. LPDP itu timnya sangat banyak dan bisa untuk mengecek hal tersebut. Nah, di sini lalu berikutnya ada surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja atau dari instansi yang sudah bekerja. Nah, ini menjadi suatu hal yang menjadi galau menurut saya dulu pada saat saya daftar LPDP gitu kan. Kenapa saya galau? Karena dulu posisinya saya sudah bekerja ketika LPDP, dan kebetulan karena baru 6 bulan jadi pimpinan saya tidak mengizinkan gitu. Kebetulan waktu itu saya bekerja di tempat swasta ya. Jadi akhirnya karena memang waktu itu saya belum menikah dan belum ada tanggungan, ya sudah akhirnya saya resign di tempat pekerjaan, dan pimpinan juga tidak memberikan rekomendasi. Jadi akhirnya saya meminta rekomendasi dari dosen saya gitu ya. Lalu memilih perguruan tinggi tujuan sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, LPDP itu ada list perguruan tingginya ya teman-teman, jadi harus dibaca dulu. Nanti saya akan coba share di video yang lainnya sebetulnya perguruan tinggi apa saja yang menjadi list LPDP tahun 2021. Nah, LPDP ini tidak diperuntukkan untuk yang hanya untuk kelas reguler, dan bukan untuk yang kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh. Nah, kelas yang diselenggarakan bukan dari perguruan tinggi induk gitu kan, kelas internasional khusus dalam negeri, nah itu tidak bisa ya. Jadi kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, dan kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau kita ngambil kelas eksekutif, kelas karyawan itu tidak diperbolehkan. Nah, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Nah, teman-teman di sini ada form pendaftaran online-nya ya. Ketika mengisi, nah itu benar-benar perlu dicek sekali. Nah, personal statement. Nah, nanti saya akan membahas secara khusus di video tentang personal statement ya. Apa sih, bagaimana cara menulis personal statement? Nah, itu juga saya akan share berdasarkan pengalaman pribadi. Lalu ada komitmen kembali ke Indonesia. Nah, ini ada surat pernyataan seperti ini yang harus ditandatangani. Menulis proposal penelitian bagi pendaftar program pendidikan doktor. Nah, nanti juga saya akan share ya proposal penelitian untuk program doktor yang sesuai format LPDP seperti apa. Nah, dan apa sih yang tadi ditanyakan pada saat wawancara, saya juga nanti akan mengkaji tentang hal ini. Nah, itu persyaratan umumnya. Nah, sekarang ada persyaratan khusus untuk yang beasiswa reguler. Nah, perlu diperhatikan gitu ya. Jadi yang menyebabkan kita gagal di administrasi, yang pertama usia maksimal gitu kan 31 Desember 35 tahun untuk yang S2, dan 40 tahun untuk yang mereka pendidikan S3 gitu. Jadi yang sudah S2 mau S3 berarti bisa maksimal 40 tahun.
yang sudah S1 mau ke S2 maksimal 35 tahun. Nah, di sini IPK, nah IPK itu minimal 3,0 untuk skala 4. Nah, gitu ya. Kalau misalnya untuk yang calon doktor minimal 3,2 gitu kan. Dan kalau misalnya yang S2-nya dari program Magister by Research gitu kan, kayak di luar negeri kan banyak ya MRes atau Master by Research gitu kan. Itu ada melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Nah, dokumen sertifikat TOEFL. Nah, ini yang menjadi salah satu menjadi momok ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi TOEFL minimal 500 gitu ya. Untuk magister dalam negeri ya minimal 500, atau misalnya TOEFL IBT-nya itu 80, atau PTE-nya itu 58, atau IELTS 6,5. Sedangkan untuk yang program doktor atau misalnya program dokter S3 dalam negeri gitu ya, TOEFL-nya 530, kemudian TOEFL IBT 70, IELTS-nya 6,0. Nah, sedangkan untuk program doktor luar negeri gitu ya, yaitu minimal IELTS-nya 7,0 gitu ya. Jadi luar biasa sekarang meningkat ya untuk syarat pendaftaran dokter luar negerinya. Nah, sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL di Indonesia. Lalu mengunggah surat keterangan menunda studi bagi yang memiliki LOA unconditional. Dan perlu diperhatikan bahwa LOA unconditionalnya itu adalah yang pertama harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran gitu. Harus benar-benar sesuai. Lalu yang kedua, intake-nya itu harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP. Dan kalau misalnya tidak sesuai, maka wajib melampirkan defer atau misalnya surat keterangan penundaan sampai tahun berikutnya. Nah, kurang lebih itu saja ya beberapa persyaratan kondisional. Nah, sekarang kita kembali kepada hal-hal yang menggagalkan sertifikat. Pengalaman saya yang pertama adalah bahasa Inggris. Teman-teman, di sini jangan coba-coba untuk memanipulasi sertifikat bahasa Inggris. Misalnya begini. Ini mah kan semuanya scan kan, diupload, jadi nggak ada yang dikirim berkas. Ya udah, akhirnya saya coba manipulasi dengan menggunakan Photoshop gitu, atau misalnya mengedit hasilnya. Yang penting IELTS itu 6,5, yang penting TOEFL-nya itu 550 gitu kan untuk yang luar negeri atau dalam negeri. Jangan seperti itu ya. Ingat, jangan seperti itu. Kenapa? Karena LPDP itu ada suatu sistem ya, jadi bisa mengecek dari kan sertifikat itu ada nomornya ya, jadi bisa dicek melalui tersebut. Atau teman-teman, kalau misalnya ketahuan kita memanipulasi, maka kita akan di blacklist, tidak bisa mengikuti LPDP pada periode berikutnya gitu. Jadi bukan periode berikutnya, bahkan di blacklist lamanya ya, tidak bisa mengikuti basic LPDP. Dari mana ketahuannya? Pada saat sebelum wawancara itu ada verifikasi berkas, teman-teman. Jadi semua berkas yang kita upload itu yang asli itu wajib disimpan. Kalau kita lolos sampai kepada tahap wawancara gitu kan, kita lolos sampai tahap wawancara, nanti mereka ada meja khusus untuk memverifikasi berkas sesuai atau tidak dengan yang diupload. Kalau tidak sesuai, disitulah letak malapetaka kita akan terjadi. Jadi kita ketahuan untuk memalsukan dokumen. Jadi benar-benar kalau misalnya hasil tes TOEFL atau IELTS atau yang lainnya atau TOEFL IBT kita belum sesuai, berjuang terus belajar TOEFL. Saya juga 3 kali tes IELTS ya, biayanya 9 juta, dan saya membutuhkan waktu kurang lebih 13 bulan agar bisa mencapai IELTS 6,5 seperti itu. Jadi teman-teman, benar-benar jangan coba-coba untuk memanipulasi, apalagi ke luar negeri, karena di luar negeri itu tantangannya sangat besar sekali gitu. Teman-teman, banyak juga yang bertanya ke saya, sebetulnya sertifikat TOEFL yang diterima LPDP itu yang seperti apa sih? Sertifikat IELTS itu yang seperti apa? Nah, perlu diingat bahwa yang diterima LPDP itu adalah sertifikat TOEFL resmi, TOEFL ITP ya. Jadi bukan prediksi
atau bukan TOEFL yang diterbitkan oleh lembaga-lembaganya, hanya diterbitkan oleh ITS. Nah, LPDP ini ada memberikan contoh sertifikatnya ya, memberikan contoh sertifikat yang diterima gitu kan. Nah, seperti ini contoh sertifikatnya. Jadi benar-benar contoh sertifikat bahasa TOEFL ITP. Jadi TOEFL ITP yang diterbitkan oleh ITS. Nah, bentuk atau penampakan sertifikatnya seperti ini. Nah, ini hasil TOEFL ITP Score Reports. Nah, di sini hasilnya ya. Ini benar-benar resmi dari TOEFL ITP, dan harganya juga sekitar 500.000. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang menawarkan TOEFL dengan harga di bawah 500.000 gitu kan, menurut saya itu bukan TOEFL resmi gitu ya. Itu adalah TOEFL prediksi atau TOEFL yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga-lembaga yang lainnya gitu. Jadi TOEFL-nya itu harus TOEFL resmi dari ITP. Ini contohnya ya. Lalu kalau misalnya IELTS, nah ini contoh sertifikat IELTS gitu kan. Harus seperti ini. Ini yang benar-benar resmi, ada test report from number yang bisa diakses gitu kan, menjadi dan yang masih berlaku dalam 2 tahun. Di sini after 2 years. Jadi yang masih berlaku gitu ya. Jadi itu yang benar-benar masih bisa digunakan untuk IELTS seperti. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk menggunakan atau misalnya membeli sertifikat yang tidak sesuai. Jadi yang asli itu yang seperti ini ya. Nah, yang kedua, saya juga pernah gagal administrasi gara-gara saya mencantumkan LOA kondisional atau LOA yang diterima bersyarat. Jadi LPDP itu pengennya yang unconditional ya, sesuai yang tadi saya sampaikan di panduan bahwa LPDP itu pengennya yang unconditional atau diterima yang bersyarat. Jadi kalau misalnya kita diterimanya yang tanpa yang bersyarat gitu, misalnya nilai bahasa Inggris yang kurang atau dan yang lainnya, itu sudah dipastikan akan gagal administrasi gitu. Nah, saya akan memperlihatkan contohnya begini. Nah, ini contoh dari di sini waktu saya yang 2019, saya alhamdulillah lulus LPDP untuk program S3 di Birmingham ya, di PhD in Education. Nah, di sini ada tulisannya your offer is conditional gitu. Jadi artinya ada syarat yang harus tentu, yaitu IELTS 7,0 gitu. Jadi ini tidak bisa digunakan. Nah, sedangkan ini adalah contoh your offer is unconditional. Kalau begini artinya sudah aman ya. Jadi ada tulisannya over your unconditional. Jadi ini bisa berhasil gitu. Jadi saya gagal karena mengupload ini yang conditional. Saya juga ada surat ini ya, padahal saya sudah dapat supervisor, sudah dapat tulisan pembimbing dari Birmingham juga. Ini tidak berlaku sama LPDP, benar-benar LPDP pengennya yang ini unconditional seperti itu. Jadi itu beberapa syarat. Lalu tips dan saran, periksa kembali dokumen yang akan dikirim ya, karena hal tersebut akan diverifikasi dan dicek ketika seleksi wawancara, sebelum seleksi wawancara dimulai. Jadi teman-teman harus benar-benar mengecek kembali dokumen-dokumen tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih.